Kita ulas dulu sejarahnya ketupat. Momen Hari Raya Idul Fitri pasti ada makanan wajib yang selalu kita nanti. Padahal makanan ini sebenarnya bisa dibuat kapan saja atau bisa ditemukan dari pedagang makanan yang biasa kita jumpai saat mereka keliling atau di pinggir jalan. Makanan tersebut adalah ketupat. Pasti teman-teman menjadikan ketupat sebagai makanan wajib saat merayakan momen Lebaran. Makanan ini biasanya menjadi teman hidangan bersama opor ayam, sayur ketupat, hingga daging rendang. Lalu pertanyaannya, kenapa ketupat selalu hadir dan menjadi makanan wajib saat momen Lebaran? Ini gue kasih tahu deh sejarahnya secara singkat. Kita ulas dulu sejarahnya ketupat. Ketupat merupakan jenis makanan yang dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam janur atau anyaman daun kelapa. Ketupat ini bisa dibuat dalam berbagai bentuk lalu dimasak. Menariknya yang wajib teman-teman harus tahu, di Indonesia ketupat pertama kali diperkenalkan oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Pada saat itu Sunan Kalijaga yang memperkenalkan ketupat pertama kali dalam rangka untuk berdakwah menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa, tepatnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada abad ke-15 hingga ke-16. Untuk diketahui pada saat itu Sunan Kalijaga sedikit kesulitan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang notabene sulit diislamkan karena masyarakat Jawa punya sistem kepercayaan sendiri yang kita kenal sebagai kejawen. Seperti diketahui, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan agama Islam, dan ketupat dipilih sebagai salah satu cara yang dianggap bisa dekat dengan kebudayaan masyarakat Jawa pada saat itu. Kala itu Sunan Kalijaga pun memperkenalkan istilah bada lebaran dan bada kupat. Bada artinya setelah. Jadi kalau bada lebaran artinya setelah lebaran dan bada kupat adalah setelah kupat. Arti singkatnya, bada lebaran merupakan prosesi pelaksanaan sholat Id mulai dari 1 Syawal dengan prosesi sholat Idul Fitri 1 Syawal, lalu dilanjutkan dengan tradisi silaturahmi, saling berkunjung dan memaafkan satu sama lain sesama umat muslim. Sementara itu bada kupat adalah puasa sunnah 6 hari yang dimulai setelah 1 Syawal. Pada tanggal 8 Syawal, tradisi ini pun disebut lebaran ketupat yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga di tanah Jawa pertama kali saat itu. Saat ini tradisi makan ketupat dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan yang selalu digelar setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri sebagai harapan agar dapat saling memaafkan. Masyarakat Muslim Jawa pada umumnya membuat ketupat untuk dimakan bersama-sama. Makna ketupat. Ternyata kudapan ini juga memiliki arti yang dapat dimaknai sebagai laku papat karena menjadi simbol dari 4 segi dari ketupat. Laku papat merupakan 4 tindakan yang terdiri dari lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Maksud dari 4 tindakan tersebut adalah lebaran menyatakan bahwa ibadah puasa telah selesai. Luberan menyimbolkan agar bersedekah dengan ikhlas seperti air yang meluber dari wadahnya. Leburan menyatakan bahwa dosa dan kesalahan telah melebur karena saling bermaaf-maafan. Dan laburan menyatakan bahwa hati seseorang dapat kembali suci setelah beribadah puasa. Bukan hanya itu teman-teman, ketupat juga memiliki filosofi yang menarik nih. Mulai dari penggunaan daun kelapa muda atau janur sebagai bungkusnya, memiliki arti dalam bahasa Jawa merupakan akronim dari Janah Nur atau cahaya surga. Bahkan janur kadang dianggap merupakan akronim dari Jatining Nur atau yang dalam bahasa Jawa memiliki arti hati nurani. Filosofinya ketika lebaran kita harus membersihkan hati dari segala macam hal negatif sehingga bisa kembali ke fitri dengan saling memaafkan. Selain itu bentuk ketupat yang mempunyai 4 sisi itu juga melambangkan 4 macam nafsu dasar manusia. Mulai dari amarah adalah nafsu amarah atau emosi, lawamah adalah nafsu lapar dan haus, sufiyah adalah nafsu untuk memiliki sesuatu yang bagus atau indah, dan mutmainah adalah nafsu untuk memaksa diri. Dari keempat nafsu tersebut, hal itu bisa dikendalikan saat puasa. Mungkin segitu aja sejarah, makna, dan filosofi ketupat.
sampai akhirnya bisa menjadi makanan khas ketika lebaran Indonesia. Tapi ketupat favorit saya adalah ketupat buatan ibu, rasanya nampol banget. Bumbunya meresap dan pastinya kuahnya kental dan merah. Menurut saya masakan ibu tuh nggak pernah bohong. Dan nggak pernah salah sih, pasti enak. Jadi segitu aja dari saya. Like kalau suka, komen kalau saya salah, dan share kalau konten ini bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.